funneling, jalanin, kemudian dia harus ditolak-tolak, hujanan, ditolak, kepanasan, diomongin. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini terkait dengan bagaimana menjalin hubungan dengan customer selama 1 bulan gitu ya, ada kontrak targetnya juga. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak dulu yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ada yang baru nih Coach. Apa Rambutnya baru dipotong. Iya kan nggak kelihatan juga kali. Termasuk Bu Ana juga kan potong juga. Aduh iya ya. Kita sudah lama sih tidak di YouTube tayang kita ya. Okay. Ya. Oke Coach, kali ini ada pertanyaan dari sahabat sales namanya Doni Susanto. Doni bertanya, kalau terkait target gimana Coach? Baik-baik aja. Iya, dalam 1 bulan harus menjalin hubungan terus. Apakah kalau dia dalam mencapai targetnya itu dia harus menjalin 1 bulan terus dengan si customer? Karena terkadang ada sales ada kontrak target dalam 1 bulan harus terpenuhi. Nah, mohon sarannya. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini kalau saya balik lagi ke funneling. Ya nanti muncul gambar di sini kali ya, ada funneling. Oh iya. Ya ada funneling. Kalau funneling kan kita balik lagi kalau saya ngomong nih tentang jualan. Saya akan bermain dengan funneling. Funneling itu paling gampang kayak apa ya? Pipa corong ya. Iya. Corong minyak lah ya. Corong minyak gitu ya. Jadi kan kalau misalkan contoh kita pengen target nyampe berapa? Misal kita pengen dapat closing 5. Kalau pengen dapat closing 5, kita harus ngitung berapa selama ini closing ratio kita. Jadi kalau kita kontak orang berapa banyak, kita closing berapa banyak, itu perlu ada tahu nih. Misal contoh, saya nelfon 20 closing, misal 20 closing 1. Misal 20 closing 1. Sedangkan target kita berapa tadi? 5. Lah kalau target 5 berarti dia ketemu berapa orang? 4 orang. Salah dong, 20 kali 5 dong Bu. Oh iya. 100, betul ya? Nah ya, jadi 100 orang yang harus kita follow up, 100 orang yang kita garap, kemudian diharapkan supaya closing, funneling, jadi 5, betul ya Bu ya? Nah pertanyaan saya menarik gini Bu, berarti kalau misalkan dia sudah closing 1, berarti kan tinggal 4 lagi Bu, berarti database-nya tinggal berapa? Closing 1. Tadi kan total 100, closing ratio 20 banding 1, dia kan diharapkan 1 bulan closing 5, dia sudah closing 1, berarti berapa sisa database? 80. Kalau 80 berarti kesimpulannya 19-nya diapain? Dibuang, betul nggak database-nya? Nah itu pertanyaan itu. Jadi kalau ditanya, kalau kita punya customer, datanya 1 bulan, apakah kita perlu pertahankan? Ya tidak. Dilepas 19-nya, cari customer baru. Kebanyakan sales tidak Bu, dia adalah garap customer yang lama terus dipegang. Tapi pertanyaan menarik, kan dia kayaknya sales baru, betul ya? Kalau dia sales baru, pertanyaannya tahu nggak closing rasionya? Nggak tahu dong, karena dia belum pernah jualan. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang dia harus lakukan adalah jualan aja dulu sebanyak-banyaknya sampai dapat 1 aja bisa closing. Setelah itu baru dihitung, oh aku deketin berapa customer baru bisa closing. Masuk akal Bu? Itu cara 1. Cara 2 Bu, ada satu teknik namanya adalah lakukan segala sesuatu, kurangi lakukan segala sesuatu yang kurang berhasil, tapi lakukan terus-menerus yang berhasil. Artinya, dia harus melihat customer itu siapa. Orang itu pekerjaannya apa? Kenapa dia bisa berhasil? Kalau dia bisa berhasil, artinya apa? Lakukan segala sesuatu yang berhasil, diulangi, maka dia akan dapat hasil yang sama, Bu. Saya ambil contoh. Dulu saya garap fotografi. Saya berhasil garap fotografi. Penjualan saya banyak di fotografi. Maka bisa lakukan, saya bikin acara di fotografi. Masuk akal, Bu? Kenapa saya nggak main di dunia lain? Ya nggak bisa, karena saya jago di sana, ya saya fokus di situ aja dulu. Nah, itu yang dilakukan di awal. Nanti setelah sudah, baru kalau kita sudah mulai jago, marketnya mulai jenuh, cari market baru yang kita mungkin bisa nyaman. Nah, jadi tadi balik lagi Bu, semua rumusnya adalah itu. Cara 2. Cara 3.
tiga. Cara tiga berarti apa? Tingkatkan teknik sellingnya, kemampuan sellingnya. Contoh, kalau misalnya dia jualan, kan kayak contoh, kita punya tim ya kan Bu. Tim kita kan juga kadang-kadang punya problem ya. Iya. Nah berarti yang harus dilakukan apa? Kita harus cek dulu. Apakah teknik teleponnya salah? Atau cara ngomongnya yang salah? Betul nggak Bu Ana? Atau cara apa lagi? Jadi kita harus melakukan evaluasi, menemukan salahnya di mana cara dia berbicaranya, cara ngomongnya. Seperti itu. Nah nanti yang kurang itulah yang kita perbaiki. Nah, jadi skillnya yang akan diperbaiki. Nah, dari 3 hal tersebut, maka ini yang akan membantu bagaimana caranya untuk melakukan peningkatan penjualan. Begitu, Bu. Berarti funneling penting juga ya, Coach ya? Funneling adalah, kalau saya bilang itu adalah teknik yang paling standar, yang paling sederhana sih, Bu. Paling standar, Dia paling belajar sederhana. dulu funneling gitu ya? Dia belajar dulu funneling. Dia bisa dapat rasionya berapa Dia gitu dapat ya? dulu rasionya. Tapi ingat rumusnya, jadi jangan berharap 100 digarap, 100 closing. Enggak. Kalau mama 100 ternyata digarap tidak satu pun closing, berarti apa, Bu? Cari yang 200. Iya. Jangan-jangan closing rasio dia bukan 100, tapi 200 customer baru closing 1. Nah, dari 200 kan banyak banget, Bu. Gimana diperkecil? Tingkatkan skill. Kalau nggak punya duit gimana? Ya sudah, pakai kerja keras aja dulu. Dari 100 jadi 200 dulu, closing dulu, itu dulu. Kebanyakan sales enggak. Baru prospek 5 orang, udah ditolak, dia berhenti. Maka dia pasti gagal. Jadi dia berpikir harusnya dia dapat 100 closing gitu. Ternyata Iya, dari nggak mungkin. masih tolaknya banyak. Betul, nggak mungkin. Jadi kalau pertanyaan menarik, kita ambil contoh. Kita ada perusahaan-perusahaan yang kontak kita. Tingkat closing rasio kita kan cukup lumayan bagus, Bu. 3 orang kontak kita, 2 closing kan, betul ya? Bisa kita bilang begitu kan? 3 customer, 2 pasti closing. Nah, bahkan bukan 3 kali ya, 4 kali ya, 4 customer kontak kita, 3 closing. Nah itu yang terjadi. Maka pertanyaan menarik, bagaimana memastikan itu supaya bisa closingnya tadi? Skillnya kita perbaiki, tingkatin kemampuan kita. Jadi kalau nggak punya kemampuan apa? Ya kerja keras saja. Kontak, telepon, kunjungin, samperin, udah gitu aja. Caranya cuma gitu aja, sederhana. Oke. Jadi tipsnya sederhana sekali ya, sahabat sales. Buat Pak Sederhana, Doni tapi Susanto. sulit untuk dilakukan. Iya. Iya, mengumpulkan ini ya, Keberanian, funneling, jalanin, kemudian dia ditolak-tolak, hujanan, ditolak, kepanasan, diomelin. Iya. Banyak hal. Ya, itu lumayan challenge ya, Coach ya. Challenge buat seorang sales, yang khususnya sales baru. Ya, khususnya sales baru. Jadi apabila memang sahabat sales memang sudah memilih untuk menjadi seorang sales, nah berarti sudah tahu challenge-nya seperti apa. Seperti Iya. itu ya, Coach ya. Tapi kalau bukan berarti, nah ini menarik banget. Saya masih ingat waktu itu saya bikin di link, jadi ceritanya saya bikin lamaran kerjaan. Kan kita lagi cari seorang sales. Ketika di tempat, ini menarik ya. Kalau kita buka lowongan pekerjaan menjadi sales, dalam waktu 1 hari, itu yang kirim paling cuma 1 iklan lowongan kerja. Tapi kalau admin, Bu, dalam waktu 6 jam, itu 200 orang yang lamar, Bu. Artinya Yang artinya orang nggak takut terima challenge untuk menjadi sales. Padahal sales adalah salah satu cara untuk cepat menjadi sukses dan banyak duit. Betul ya, Bu? ya. Pertanyaan mana? Akhirnya saya buat dong di LinkedIn. Saya bilang gini, saya tidak punya rencana untuk membuat Anda gagal. Betul loh? Kita nggak punya rencana untuk membuat Anda gagal. Kami perusahaan pelatihan sales, otomatis kami pastikan tim kami pasti berhasil dong. Nah makanya kalau Anda melamar, yang penting kami cuma mau Anda punya keberanian. Anda mau kerja keras, Anda haus pengen cari uang banyak-banyak, Anda ngelamar ke tempat kami pastikan Anda jadi. Betul dong? Kan yang jadi masalah adalah apa? Kadang-kadang orangnya aja udah nggak mau, reluctant atau apa bahasanya? Menolak, sehingga kalau diajarin apapun juga nggak masuk, Bu. Percuma. Nah itu gambarannya. Nah, ya sahabat sales di mana Anda berada. Berarti ya challenge sekali gitu ya untuk menjadi seorang sales. Namun kalau memang Anda berhasil ya Anda bisa menikmati hasilnya Dan seperti itu. kalau ditanya pasti berhasil, ya bisa berhasil. Asal punya komitmen dan tekad. Ya. Nah kalau mau belajar, langsung mendingan ke salesuniversity.id aja. Nah, ya benar sekali. Ada Ya, pelatihan motivasi ada pelatihan, .id juga ya, Coach pelatihan Arif, ya? motivasi.id, salesuniversity.id. Nanti belajarlah di sana tentang bagaimana skill selling supaya bisa meningkat. Iya, betul. Ya memang sih di YouTube kita ada. Cuman memang bedanya kalau di sana kita bimbing step by stepnya. Ya, malah ada tesnya ya, ujiannya, Coach. Di sana ya. Ada tes, ada ujiannya, dan bahkan Anda bisa masuk ke dalam grup. Kita akan maintain Nah, untuk mereka bisa jualan, bisa berhasil. Nah,
Kenapa perlu ujian, perlu tes? Karena kita pengen tahu juga sih kemampuan kita setelah belajar gitu kan. Kita sejauh mana kita memahami dan pastinya juga Betul. gimana nggak- saat kita betul. menerapkan Kalau nanti nggak ya, Coach, lulus ya ulangin lagi. Ya. Tinggal belajar sampai bisa. Nah. Karena tujuannya ujungnya adalah ya kita pahami dulu. Kalau nggak kita paham nggak bisa. Belajarnya lewat pelatihan motivasi.id atau solutionuniversity.id. Yang supaya komprehensif. Iya, gitu. betul sekali. Oke. Oke, terima kasih Coach Arif untuk Sama-sama. bincang-bincang sore ini. Dan sahabat sales dimanapun Anda berada, terima kasih untuk waktunya. Dengan saya Melani dan Dan saya Coach Antonius. Sampai jumpa. Salam performa. Bye bye. bye.